Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Amos pasal 2. Adapun tema yang akan kita renungkan dari nas kita ini adalah sikap Kristen terhadap kecurangan. Nas tambahan dan ayat tambahan yang akan kita pakai untuk merenungkan sikap Kristen terhadap kecurangan ini adalah Amos pasal 1 dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Mari kita mulai renungan kita ini dengan kita bersama-sama secara seksama membaca nas kita kali ini, Amos 2, dan nas tambahan kita, Amos 1, dan juga Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Silakan. Selanjutnya, mari kita renungkan bersama dosa-dosa yang untuk renungan kita kali ini kita tafsirkan sebagai kecurangan-kecurangan yang terjadi di masa Amos, sebagaimana di nas kita kali ini dan nas tambahan kita kali ini. Kecurangan yang terjadi oleh Damsyik adalah mereka telah memperlakukan orang Gilead dengan sangat kejam. Kecurangan yang terjadi oleh Gaza adalah mereka telah mengangkut suatu bangsa seluruhnya dan menjualnya sebagai budak kepada orang Edom. Kecurangan yang terjadi oleh Tirus adalah mereka telah mengangkut suatu bangsa seluruhnya ke pembuangan dan menyerahkannya kepada Edom. Mereka telah melanggar perjanjian persahabatan. Kecurangan yang terjadi oleh Edom adalah tanpa belas kasihan. Mereka telah menyerang orang Israel, saudara-saudara mereka. Mereka terus marah dan tetap mendendam. Kecurangan yang terjadi oleh Amon adalah ketika berperang untuk memperluas wilayahnya, mereka membelah perut wanita-wanita hamil di Gilead. Kecurangan yang terjadi oleh Yehuda adalah mereka melanggar perintah-perintah Tuhan dan tidak memperdulikan ajaran-ajaran Tuhan. Mereka disesatkan oleh ilah-ilah lain yang disembah oleh leluhur mereka. Kecurangan yang terjadi oleh Israel adalah orang jujur yang tidak dapat mengembalikan pinjamannya telah mereka jual menjadi hamba. Demikian pula perlakuan mereka kepada orang miskin yang tak dapat membayar utangnya, sekalipun utang itu hanya seharga sepasang kasut. Mereka menindas orang lemah yang tak berdaya dan menyingkirkan orang miskin. Ayah dan anak menggauli hamba wanita yang sama sehingga mencemarkan nama Tuhan yang suci. Di setiap tempat ibadah, orang-orang tidur dengan baju yang mereka ambil sebagai jaminan utang dari orang miskin. Di rumah Allah mereka, mereka minum anggur yang mereka ambil dari orang yang berutang pada mereka. Mereka memberi orang nazir minum anggur, sehingga mereka membuat orang nazir itu mengingkari janji, dan mereka melarang nabi-nabi Tuhan menyampaikan pesan Tuhan. Tuhan menghukum kecurangan-kecurangan itu. Hukuman bagi Damsyik adalah
Tuhan mengirim api ke istana Raja Hazael dan membakar habis benteng-benteng Raja Ben-Hadad. Pintu-pintu gerbang Damsyik dirusak oleh Tuhan dan penduduk lembah Awen disapu bersih dari tempat tinggal mereka oleh Tuhan. Penguasa Bet Eden diturunkan oleh Tuhan dari tahtanya dan penduduk Syria ditawan serta diangkut ke negeri Kir. Hukuman bagi Gaza adalah Tuhan mengirim api ke tembok-tembok Gaza dan membakar habis benteng-bentengnya. Penduduk dan penguasa kota Asdod serta Askelon disingkirkan oleh Tuhan. Kota Ekron dihukum oleh Tuhan, dan semua sisa orang Filistin dibinasakan oleh Tuhan. Hukuman bagi Tirus adalah Tuhan mengirim api ke tembok-tembok Tirus dan membakar habis benteng-bentengnya. Hukuman bagi Edom adalah Tuhan mengirim api ke kota Teman dan membakar habis benteng-benteng Bozrah. Hukuman bagi Amon adalah Tuhan mengirim api ke tembok-tembok kota Raba dan membakar habis benteng-bentengnya. Pada waktu itu terdengar keributan pertempuran dan peperangan berkobar seperti badai. Raja mereka dan pejabat-pejabat pemerintahnya diangkut ke pembuangan. Hukuman bagi Moab. Tuhan mengirim api ke negeri Moab dan membakar habis benteng-benteng Keriot. Orang Moab mati di tengah-tengah keributan peperangan, sementara trompet dibunyikan dan pekik pertempuran diteriakkan. Penguasa Moab dan semua pejabat pemerintahnya dibunuh oleh Tuhan. Hukuman bagi Yehuda. Tuhan mengirim api ke Yehuda dan membakar habis benteng-benteng Yerusalem. Hukuman bagi Israel. Tuhan menekan mereka sampai ke tanah sehingga mereka mengerang seperti kereta yang syarat dengan muatan gandum. Pelari mereka yang cepat pun tak dapat lolos. Orang kuat kehilangan kekuatannya, dan orang perkasa tak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Pemanah tak bertahan, pelari cepat tak dapat melarikan diri, dan penunggang kuda tak luput. Pada hari itu, prajurit yang paling berani pun meninggalkan senjatanya lalu lari. Adapun yang dikehendaki oleh Tuhan untuk dihidupi oleh umatnya pada saat umatnya itu berhadapan dengan kecurangan-kecurangan yang terjadi di dalam kehidupan di sekitar umatnya itu. Yang di dalam renungan ini dinyatakan di dalam tema renungan kita kali ini, yaitu sikap Kristen, sikap umat Tuhan terhadap kecurangan adalah sebagai berikut. Tuhan menghendaki umatnya, yang di dalam konteks nas kita kali ini adalah hambanya Amos, untuk menyatakan perkataan-perkataan Tuhan,
untuk menyatakan firman Tuhan. Sebagaimana ditafsirkan dari Amos pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3. Kita juga mengetahui dari nas kita kali ini, Tuhan menghendaki umat-Nya untuk selalu menghidupi firman Tuhan, yaitu Tuhan menghendaki umat-Nya untuk taat melakukan perintah-perintah Tuhan dan taat menjauhi larangan-larangan Tuhan, sebagaimana di nas kita kali ini, termasuk Amos pasal 1 ayat 3, ayat 6, ayat 9, ayat 11, ayat 13, Amos pasal 2 ayat 1, ayat 4, ayat 6 sampai ayat 8, ayat 12, yang secara tersirat menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan menghendaki umat-Nya untuk selalu menghidupi firman Tuhan. Demikianlah yang dikehendaki oleh Tuhan akan sikap Kristen, sikap umat Tuhan, sikap pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus, yang saya imani adalah kita semua yang mendengarkan suara saya saat ini, yaitu pengikut-pengikut Kristus yang sudah lahir baru. Di dalam umat Tuhan ini, di dalam kita semua ini, berhadapan dengan kecurangan adalah kita semua tetap menyatakan perkataan Tuhan, menyatakan firman Tuhan, sebagaimana dinyatakan di dalam Alkitab. Kita semua tetap menghidupi firman Tuhan, yaitu taat melakukan perintah-perintah Tuhan dan taat menjauhi, menghindari larangan-larangan Tuhan, sebagaimana dinyatakan di dalam Alkitab. Demikianlah Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan kita kali ini akan sikap Kristen terhadap kecurangan, sebagaimana di nas kita kali ini, Amos pasal 2 dan Amos pasal 1 sebagai nas pembantu. Selanjutnya saya mengajak kita semua untuk menutup renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama merenungkan poin penutup berikut. Poin penutup ini adalah yang dikehendaki oleh Tuhan, yang dikehendaki oleh firman Tuhan akan sikap Kristen, akan sikap orang Kristen, sikap umat Tuhan, sikap pengikut Yesus Kristus yang sudah lahir baru. Sikap kita semua adalah selalu menjadi saksi yang baik bagi Tuhan Yesus Kristus, termasuk pada saat kita semua sedang berhadapan dengan kecurangan-kecurangan yang ada di sekitar kita, di dalam kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus yang sejati. Tuhan Yesus sendiri menghendaki kita semua untuk menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Waktu lepas waktu, sebagaimana disampaikan oleh firman Tuhan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu.
dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi, yang ditafsirkan sebagai Tuhan Yesus menghendaki kita semua untuk menyuarakan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan, termasuk pula menegur orang-orang yang melakukan kecurangan itu dengan firman Tuhan. Teguran itu dilakukan. Menjadi saksi Kristus di sini termasuk menghidupi firman Tuhan, yaitu melakukan dengan taat perintah-perintah Tuhan dan dengan taat menjauhi larangan-larangan Tuhan. Ayat ini secara tersurat dan tersirat juga menunjukkan kepada kita bahwa Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus lah yang menyuarakan firman Tuhan itu, menghidupi firman Tuhan itu, yang mana Alkitab menunjukkan secara tersurat maupun tersirat pada saat Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam kita ini menyuarakan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, maka kita dengan taat dikehendaki oleh Tuhan untuk berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan pada saat Roh Kudus Tuhan tengah berkarya di dalam diri kita, yaitu menyuarakan firman Tuhan, yaitu menghidupi firman Tuhan. Lebih jauh akan hal ini, akan menjadi saksi Kristus sebagaimana Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini. Saya mengajak kita semua untuk mengunjungi channel YouTube ISM-MBC sebagaimana terpampang di layar kita di akhir dari renungan kita kali ini. Setelah merenungkan dengan seksama nas-nas firman Tuhan kali ini, mari kita akhiri renungan kita ini dengan kita merenungkan penerapan berikut. Kita semua orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus yang sudah lahir baru, di dalam menghadapi kecurangan-kecurangan yang terjadi di sekitar kita, kita tetap terus menjadi saksi Kristus sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam Alkitab-Nya. Berdoalah selalu dengan khusyuk waktu lepas waktu, memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan berkenan selalu memberkatkan kepada kita kemauan dan perbuatan untuk kita selalu menyuarakan firman Tuhan, untuk kita selalu menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai pengikut-pengikut Yesus Kristus yang sejati. Perwujudan dari penerapan ini termasuk kita semua menegur orang-orang di sekitar kita yang melakukan kecurangan-kecurangan, yang mana teguran yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan firman Tuhan. Menegur dengan firman Tuhan artinya menegur dengan kasih. Perwujudan dari penerapan kita ini
juga termasuk kita dengan taat melakukan perintah-perintah Tuhan dan dengan taat menjauhi larangan-larangan Tuhan. Termasuk di dalam perwujudan ini adalah kita jangan melakukan kecurangan-kecurangan itu. Kita menjauhi kecurangan-kecurangan itu. Saya mengimani jika kita semua menghidupi firman Tuhan sebagaimana yang kita baru saja renungkan bersama tadi, lengkap dengan penerapan-penerapan dan perwujudan-perwujudan dari penerapan-penerapan itu, maka Tuhan kita, Tuhan Yesus kita, semakin dipermuliakan dengan luar biasa. Amin. Saat ini terpampang di layar di hadapan kita adalah channel YouTube ISM MBC yang tadi saya sebutkan secara singkat. Untuk lebih jauh mengenai renungan kita kali ini, saya mengajak kita untuk menyimak video-video yang ada di channel YouTube ISM MBC ini sesering mungkin. Saya persilahkan